Apa itu fotografi? Fotografi merupakan bahasa Inggris. Asal katanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu fotos dan grafo. Fotos berarti cahaya dan grafo artinya melukis atau menulis. Fotografi merupakan proses melukis atau menulis menggunakan media cahaya, atau istilah umumnya yaitu melukis atau menulis dengan menggunakan pantulan cahaya pada objek tersebut menggunakan media yang pekat cahaya. Pada saat ini media pekat cahaya tersebut disebut dengan kamera. Lalu kapan sejarah fotografi dimulai? Sejarah fotografi bermula jauh sebelum Masehi. Pada saat itu abad ke-5 sebelum Masehi, seorang pria bernama Morty menemukan gejala baru. Dia memperhatikan sebuah ruangan gelap dengan adanya lubang kecil pada dindingnya yang diberi nama pinhole. Setelah diperhatikan, ruangan gelap tersebut terefleksikan cahaya melalui lubang kecil tersebut. Setelah itu, Morty-lah orang pertama yang menemukan fenomena kamera obscura. Setelah berabad-abad lamanya, semakin banyak orang yang mengagumi fenomena tersebut. Sebut saja Aristoteles pada abad ke-3 sebelum Masehi, dan juga seorang ilmuwan yang berasal dari Arab, Ibnu Al-Haytham, pada abad ke-10 sebelum Masehi. Mereka adalah orang-orang yang menciptakan serta mengembangkan alat yang sekarang disebut dengan kamera. Hingga pada tahun 1558, seorang ilmuwan asal Italia yang bernama Giambattista Della Porta menyebutkan obscura pada kotak yang membantu para pelukis untuk melihat bayangan gambar mereka. Lalu dari manakah asal kata obscura tersebut? Pada tahun 1611, Johannes Kepler membuat sebuah rangkaian kamera dengan desain portable, membentuk sebuah tenda. Di dalam ruangan gelap hanya terdapat sebuah cahaya yang ditangkap oleh sebuah lensa dan memperlihatkan keadaan luar tenda pada sebuah selembar kertas. Dan pada saat itu Johannes Kepler memberi nama kamera tersebut dengan nama obscura. Setelah bertahun-tahun lamanya, seorang pesaing panggung opera sekaligus pelukis bernama Louis Jacques van de Daguerre akhirnya dinobatkan sebagai pembuat gambar yang sebenarnya, yaitu sebuah gambar permanen dengan lembaran plat tembaga perak yang dilapisi oleh cairan iodin yang disinari 1,5 jam cahaya secara langsung dan dipanaskan oleh merkuri atau neon. Proses tersebut diberi nama daguerreotype, yaitu proses mencuci plat dengan menggunakan larutan garam dapur dengan asir suling. Pada Januari 1839, Daguerre ingin mematenkan penemuannya tersebut. Namun pemerintah Prancis berpikir sebaiknya penemuan tersebut dibagikan saja kepada seluruh dunia secara cuma-cuma. Wow, ini digratisin loh, gratis. Mau bilang makasih gak sama pemerintah Prancis di masa lalu? Udah gratisin suatu penemuan yang keren banget. Perkembangan fotografi terjadi begitu pesat, hingga sekarang kita gak perlu susah-susah, gak perlu ribet-ribet cuma buat foto-foto. Gak perlu tuh kita bawa-bawa kamera ke tenda, sekarang tinggal cepet upload. Bahkan sekarang kamera sudah tersedia pada smartphone. Lalu bagaimana bisa fotografi masuk ke Indonesia? Era masuknya fotografi ke Indonesia terjadi pada tahun 1940, tahun setelah fotografi ditemukan di Prancis oleh Louis Jacques van de Daguerre pada tahun 1839. Pada saat itu, seorang tenaga medis yang berasal dari negara kincir angin yang bernama Julian Munich memboyong fotografi untuk pertama kalinya pada ibu pertiwi. Menurut Anneke Groenewald, Julian Munich diutus oleh Kementerian Urusan Wilayah Jajahan Belanda untuk merekam objek yang ada di Jawa Tengah. Hingga pada saat ini, Halimudin merupakan karya foto dari Julian Munich yang paling sukses kala itu, meskipun hasil fotonya terlihat agak kabur. Dengan citra Indonesia yang begitu indahnya, semakin banyak orang Eropa yang datang ke Nusantara untuk melihat berbagai objek untuk dipotretnya dari berbagai sudut Nusantara, misalnya dari Jawa Tengah hingga ke Batavia. Berbicara tentang fotografer pribumi yang banyak sekali memotret pesona Indonesia adalah Cassian Cepas. Bermula saat kedatangan Spurgeon ke Jawa Tengah, Cepas mulai tertarik untuk menekuni profesi fotografi. Hingga pada
ke-10, Sultan Hamengkubuwono VII menunjuk Kepa sebagai fotografer resmi di Keraton Yogyakarta. Dia diperintahkan untuk merekam berbagai pesona Indonesia, misalnya tarian tradisional, upacara gerebek, situs-situs peninggalan Hindu Jawa kuno, hingga Candi Borobudur yang karyanya hingga saat ini tak terlupakan. Hingga kini, fotografi menjadi kitab peradaban cahaya bagi orang-orang yang tak pernah lelah untuk mengabadikan semua peristiwa yang kelak akan menjadi sejarah bangsa. Ada banyak sekali jenis-jenis fotografi. Yang saya akan sebutkan pertama yaitu fotografi landscape. Fotografi landscape yaitu fotografi yang menggunakan alam sebagai objek utamanya. Bisa juga dikombinasikan dengan manusia ataupun hewan, tapi fokus utamanya tetap pada alam. Yang kedua, fotografi makro. Fotografi makro merupakan teknik fotografi dengan pengambilan foto yang begitu dekat dan menggunakan objek yang begitu kecil. Misalnya menggunakan objek bunga, ataupun serangga, ataupun rumput, dan juga objek-objek lainnya yang terlihat kecil. Fotografi makro ini memperhatikan detail pada objek sehingga foto tersebut terlihat menjadi unik. Yang ketiga, fotografi hitam putih. Pada awal sejarah fotografi, hanya fotografi hitam putihlah yang menjadi satu-satunya pilihan bagi para fotografer untuk mengambil gambar. Yang keempat yaitu fotografi satwa. Fotografi ini mengambil hewan sebagai objek utamanya. Pada tempat dan waktu yang tepat, hewan akan berperilaku unik dan juga menunjukkan aksi yang sangat keren dan juga menarik apabila diabadikan. Kelima, fotografi portrait. Fotografi portrait menunjukkan kedetailan pada objek dan juga menunjukkan karakter pada objek tersebut. Misalnya yang dijadikan objek yaitu manusia, maka mata manusia tersebut harus lurus menuju kamera. Dengan kedetailan ekspresi wajah, maka akan terlihat kesamaan, kepribadian, dan juga perasaan objek tersebut. Yang keenam, fotografi jalanan. Fotografi ini bertujuan untuk merekam suatu aktivitas yang ada di lingkungan tersebut. Fotografi ini biasanya fotografer berada di sekitar objek tidak jauh dari objek tersebut. Yang ketujuh, fotografi model. Fotografi ini hampir sama dengan fotografi portrait, namun bedanya fotografi model, fotografer lah yang menunjukkan cara bagaimana ekspresinya, bagaimana posisinya, dan juga bagaimana arah pandangnya. Yang kedelapan, fotografi panik. Fotografi panik ini merupakan suatu teknik untuk membekukan objek. Teknik ini merupakan suatu metode untuk mengatasi masalah memotret sebuah objek di mana objek melaju begitu cepat. Yang kesembilan, fotografi tilt-shift. Fotografi ini membuat objek terlihat seperti miniatur. Kesepuluh, fotografi light painting. Fotografi ini begitu unik, yaitu merekam suatu objek dalam kegelapan dan disinari oleh cahaya yang terarah pada objek tersebut sehingga menghasilkan foto yang begitu unik. Sebenarnya masih banyak sekali jenis-jenis fotografi, namun yang saya sampaikan hanya 10 saja karena untuk menghemat waktu dan juga durasi dalam video ini karena akan terjadi hujan. Sudah pindah ya, sekarang nggak hujan lagi. Mungkin di video selanjutnya lebih baik indoor saja ya, tidak outdoor, tapi lebih lucu outdoor gitu ya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video saya. Semoga saja dimengerti dengan gaya bahasa dan gaya bicara saya yang seperti ini. Semoga saya dapat dipahami dan dimengerti. Saya hanya ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena saya tahu video ini masih jauh dari kata bagus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.